Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya, Bapak Pendeta, dari Bapak Budi Siboro. Pertanyaannya sebagai berikut. Dari kitab Kejadian 3 ayat 4, iblis sudah ada sejak zaman Adam dan Hawa. Lalu di kitab Wahyu 12 ayat 19, iblis yang menyesatkan seluruh dunia dibuang ke bumi bersama para malaikatnya. Dalam kurung, kata seluruh dunia di sini menggambarkan bahwa manusia sudah banyak lebih dari 2 orang. Mana yang terlebih dahulu dari kejadian tersebut? Apakah iblis dibuang ke bumi setelah menyesatkan Adam dan Hawa? Ataukah iblis dibuang ke bumi karena setelah menyesatkan seluruh dunia sehingga bersama sepertiga malaikatnya dibuang ke bumi? Terima kasih untuk pertanyaan Pak Budi Siboro. Pertanyaannya adalah mana yang lebih dahulu? Apakah iblis dibuang di bumi setelah menyesatkan Adam dan Hawa? Ataukah iblis dibuang ke bumi karena menyesatkan seluruh dunia? Jadi nanti sudah banyak yang disesatkan, barulah dibuang ke bumi, atau pada waktu menyesatkan Adam dan Hawa, baru kemudian dibuang ke bumi. Kita mulai dulu dengan Kejadian pasal yang ketiga, sebelum kita datang ke Wahyu pasal yang ke-12. Dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang pertama, boleh Ferdi atau Albert tolong bacakan ayat ini. Baik. Ayat yang pertama. Baik. Kejadian 3 ayat pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Makasih, Pak. Terima kasih. Taman itu ada di mana? Taman itu ada di bumi. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, lalu kemudian diterangkan dalam Kejadian pasal 1, hari pertama apa yang diciptakan, hari kedua, hari ketiga ada daratan, ada air, hari keempat benda-benda penerang, hari kelima ada unggas, lalu binatang-binatang di laut, hari keenam ada binatang-binatang di darat, lalu kemudian manusia diciptakan. Lalu menurut Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-8, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah manusia ditempatkan. Jadi Taman Eden berada di atas bumi. Cerita yang terdapat dalam Kejadian pasal yang ketiga bukan cerita yang terjadi di sorga, di mana terdapat takhta Allah, tetapi kejadian yang terjadi di bumi yang baru saja diciptakan. Tapi dari ayat yang sudah dibacakan tadi, ternyata di bumi sudah ada setan. Walaupun tidak disebutkan di sana setan, disebutkan ular, tetapi kalau kita baca di dalam di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 menyebutkan ular tua. Kenapa disebutkan dalam kitab Wahyu ular tua? Karena mengingatkan ular yang ada di Taman Eden. Dan itu dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-9, naga besar si ular tua yang disebut iblis atau setan. Jadi yang menggunakan ular yang ada di Taman Eden itu adalah setan. Itu adalah pekerjaan setan, pekerjaan iblis. Artinya iblis dibuang ke bumi bukan setelah ia menggoda Adam dan Hawa. Iblis dibuang ke bumi sebelum ia menggoda Adam dan Hawa. Karena sebelum ia menggoda Hawa di Kejadian pasal yang ketiga, sudah ada ular di sana dan setan bekerja di dalam atau melalui bentuk ular tersebut. Lalu kemudian ia menggoda dan menyesatkan Hawa. Lalu kemudian ia juga menyesatkan Adam melalui Hawa. Keduanya makan buah pohon yang Tuhan larang, tidak boleh dimakan.
Jadi setan dibuang ke bumi bukan setelah ia menggoda Adam dan Hawa. Justru karena dia sudah ada di bumi, maka ia menggoda Adam dan Hawa. Sekarang kepada pertanyaan Pak Siboro tentang istilah menyesatkan seluruh dunia. Tolong dibaca Ferdi atau Albert dalam Wahyu pasal yang ke-12. Wahyu pasal yang ke-12, tolong baca ayat yang ke-9. Wahyu 12 ayat yang ke-9. Baik. Wahyu 12 Wahyu 12 ayat ke-9. Dan naga besar itu Ferdi, ya. apa boleh saya usul kita baca mulai dari ayat yang ke-7? Boleh Pak Pendeta. Baik. Ya, Wahyu terima kasih. 12 ayat ke-7. Maka timbullah Ya. peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Ayat ke-8, tetapi mereka tidak dapat Oke, sampai di situ dulu. Oke, baik. Sampai di situ dulu. Apa yang terjadi? Terjadi peperangan di sorga. Oke? Yang tadi dalam Kejadian pasal yang ketiga itu terjadi di bumi. Dalam Wahyu 12, peperangan antara naga dan malaikat-malaikatnya yang melawan Mikael dan malaikat-malaikatnya itu terjadi di sorga. Lalu kemudian ayat 8 tadi, mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat lagi tempat di sorga. Sekarang tolong baca ayat yang ke-9. Ayat ke-9. Dan naga besar itu, Ya. si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Terima kasih. Sangatlah wajar kalau ada kesan bahwa mereka dilemparkan karena mereka menyesatkan seluruh dunia, makanya mereka dilemparkan ke bumi. Tetapi menjadi pertanyaan, pada waktu mereka dilemparkan ke bumi, pada waktu itu baru ada, atau Adam dan Hawa baru akan diciptakan, lalu kemudian mereka diciptakan. Pendeknya, hanya ada 2 orang pada waktu itu. Pada waktu setan menggoda Adam dan Hawa, baru ada Adam dan Hawa. Kain, Habel, Set, dan keturunan yang lain pun masih belum lahir. Tetapi mengapa di sini disebutkan naga besar, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, padahal peperangan itu terjadi di sorga. Kenapa disebutkan menyesatkan seluruh dunia, padahal peperangan itu terjadi di sorga? Ini boleh kita lihat dari cara para penulis Alkitab, dari cara para penulis Alkitab menuliskan firman Tuhan. Karena Wahyu sedang berbicara bukan saja tentang apa yang akan terjadi atau nubuatan, tapi berbicara juga tentang apa yang sudah terjadi atau sejarah. Yang dituliskan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai ayat yang ke-9, ini adalah sejarah. Itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Tetapi bukan hanya menunjuk kepada apa yang sudah terjadi di sorga, tetapi apa yang sudah terjadi semenjak setan itu dilemparkan ke bawah, Lucifer yang menjadi setan dilemparkan ke bumi. Semenjak itu yang dilakukannya adalah hanya menyesatkan manusia. Jadi pada waktu ada referensi yang mengatakan yang menyesatkan seluruh dunia, itu menerangkan bahwa seakan penulis Alkitab ini, Kitab Wahyu mengatakan, ini setan yang saya tuliskan ini, naga besar, si ular tua, iblis atau setan ini
inilah setan yang menyesatkan seluruh dunia mulai dari zaman Adam dan Hawa sampai kepada sekarang ini. Supaya identitasnya diketahui. Bahkan ia menyesatkan orang-orang Yahudi untuk membunuh Yesus. Ia menyesatkan Paulus sehingga menganiaya orang-orang kudus. Ia menyesatkan banyak orang yang sudah menerima Yesus sehingga mereka murtad dan meninggalkan Yesus di zaman jemaat yang mula-mula. Jadi setan bukan hanya bekerja pada waktu Adam dan Hawa ada di Taman Eden menyesatkan mereka. Semenjak itu ia menyesatkan seluruh dunia. Jadi waktu diterangkan di dalam tulisan yang dibuat oleh Yohanes atas ilham dari Roh Kudus, dia sedang menerangkan siapa ini setan yang sedang ia bicarakan. Inilah yang mengadakan peperangan melawan Mikael dan malaikat-malaikat di sorga. Inilah si ular tua, artinya ular zaman dahulu itu, ular yang ada di Taman Eden itu. Inilah dia yang telah menyesatkan seluruh dunia, mulai dari Taman Eden itu sampai kepada zaman di mana kitab Wahyu ini ditulis. Setan masih belum berhenti bekerja. Ia masih menyesatkan seluruh dunia. Jadi, kalau kita baca beberapa contoh juga di dalam Alkitab, saya akan buka contoh juga tulisan Yohanes, tapi kali ini bukan kitab Wahyu, tetapi adalah Injil Yohanes. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6. Ayat yang terakhir, ayat 70 dan 71. Yohanes 6 ayat 70 dan 71. Tolong dibaca, Albert. Yohanes 6 ayat 70 dan 71. Jawab Yesus kepada mereka, Ya. "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis." Ayat 71. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Terima kasih. Yohanes menuliskan ayat 71 dan menerangkan bahwa yang dimaksudkan oleh Yesus sebagai iblis di antara ke-12 murid itu adalah Yudas, anak Simon Iskariot. Apakah pada waktu itu Yohanes sudah tahu? Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan seorang di antaramu adalah iblis. Yohanes belum tahu. Bahkan pada waktu kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-13, peristiwa di ruangan atas pada malam di mana Tuhan Yesus ditangkap, dikatakan di sana ayat yang ke-11, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Yang tahu hanya Yesus. Siapa yang menyerahkan dia, yang tahu adalah Yesus. Lalu pada waktu mereka sudah makan perjamuan pada malam itu, kita baca ayat yang ke-27, Yohanes 13 ayat 27. Dan sesudah Yesus menerima roti itu, ia kerasukan iblis, maksudnya adalah bukan Yesus ya. Saya baca ulang lagi. Mohon maaf, saya salah baca. Dan sesudah Yudas, siapa di situ? Yudas. Siapa di situ? Yudas. Yudas ya. Yudas. Apa kedengaran suara saya? Terdengar. Pak. Kedengaran ya? Oke, terima kasih. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia, yaitu Yudas, kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Perhatikan ayat 28. Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu, termasuk Yohanes yang menulis Injil Yohanes, tidak ada seorang pun yang mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Kenapa? Karena baru Yesus yang tahu.
Seperti ayat 11 mengatakan, sebab ia tahu siapa yang menyerahkan dia, yang akan menyerahkan dia. Hanya Yesus yang tahu sampai pada malam itu siapa yang akan menyerahkan dia, yaitu Yudas. Hanya Yesus yang tahu. Tetapi pertanyaannya, mengapa? Itu pasal 13 pada malam sebelum Yesus ditangkap. Tapi mengapa di dalam pasal yang ke-6, ayat 71, Yohanes menulis yang dimaksudkan Yesus ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Kenapa Yohanes sudah tahu? Karena kitab Yohanes ini ditulis jauh setelah semua peristiwa dalam Injil Yohanes ini terjadi. Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah naik ke sorga, rasul-rasul telah melayani di berbagai tempat selama sekian tahun, lalu kemudian beberapa dekade kemudian, barulah Yohanes menulis Injil Yohanes. Jadi pada waktu Yohanes menulis Injil Yohanes, sampai di pasal yang ke-6, dia memberikan komentar karena dia sudah tahu itu telah terjadi. Tapi pada waktu Yesus katakan itu, dulu waktu bersama-sama dengan Yesus, Yohanes dan murid yang lain, Yohanes belum tahu. Tapi pada waktu dia menulis Injil Yohanes, dia sudah tahu karena itu sudah terjadi. Jadi waktu dia katakan yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, dia sedang menerangkan identitas dari orang yang akan menyerahkan Yesus. Dan identitas itu sudah jelas dan terang benderang karena itu sudah terjadi. Mereka sendiri melihat bagaimana Yudas datang pada waktu bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin Yahudi di Taman Getsemani, lalu datang mencium Yesus, lalu kemudian orang-orang datang menangkap Yesus. Yudas sudah berpihak kepada pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Dia tahu itu sudah terjadi, dia tahu Yudas menyesal lalu keluar gantung diri, dia tahu bahkan mereka sudah mencari pengganti Yudas dalam Kisah pasal 1, yaitu Matias. Semua itu sudah terjadi, baru dia menulis. Lalu jadi pada waktu dia menuliskan itu bukan menyatakan urutan peristiwa, tetapi itu hanyalah referensi. Demikian juga seperti yang dituliskan di dalam Wahyu 12 ayat yang ke-9. Pada waktu dikatakan naga besar itu, si ular tua, yaitu iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bumi, ia dan malaikat-malaikatnya. Itu bukan menyatakan urutan peristiwa yang mengatakan bahwa dia sudah menyesatkan dulu seluruh dunia, barulah ia dilemparkan ke dunia atau ke bumi ini, bukan. Tetapi karena penulis sudah tahu bahwa dia telah menyesatkan seluruh dunia mulai dari zaman Adam dan Hawa sampai kepada kitab Wahyu itu ditulis, maka itu dituliskan sebagai referensi atau identifier supaya kita lebih mengetahui siapakah sebenarnya kedok dari setan ini, siapa dia sebenarnya. Dia adalah penyesat. Jadi sekali lagi, itu adalah referensi, identifier, untuk supaya kita lebih mengetahui sepak terjangnya, tetapi bukan menunjukkan urutan peristiwa. Urutan peristiwa yang terjadi diterangkan dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat 7-9. Terjadi peperangan di sorga, lalu mereka kalah, tidak ada lagi tempat bagi mereka di sorga, dan iblis atau setan dilemparkan ke bumi. Siapa ini setan? Inilah yang sudah menyesatkan manusia mulai dari Adam dan Hawa sampai di zaman Wahyu ditulis, bahkan sampai kepada kita sekarang ini. Kurang lebih demikian. Terima kasih.